Belajar tentang network society. 1. Terus semester kemarin kan udah minta di tunggu lebih. Oke, kenapa sih kita perlu membahas network society? Agar bisa terhubung dengan sosial, kalian juga sekarang dari kuliah sudah terhubung dengan sosial. Kenapa perlu membahas network society? Jadi saya asumsikan kalian udah paham apa itu network society ya. Karena ini ada dua chapter, network society 1 dan network society 2 ya. Tapi kenapa kita perlu mempelajari network society? Kenapa? Saya bisa. Kenapa kira-kira perlu membahas network society di mata kuliah masyarakat informasi? Network itu apa? Society itu apa? Kenapa? Masyarakat jaringan ini perlu kita bahas. Agar tahu cara berhubungan baik dengan masyarakat. Selama ini nggak tahu cara berhubungan baik dengan masyarakat. Mungkin lebih tahu di teknisnya. Lebih tahu teknisnya lagi. Terus untuk apa lagi? Apa lagi? Ada bisa? Kira-kira kenapa? Sebelum kita membahas betul-betul permasalahan ya, di setiap society, setiap masyarakat, sama seperti ketika kalian didiagnosis penyakit atau ketika kalian punya rasa sakit ya. Apa sih yang perlu dicari dulu? Simptom, gejala. Kadang-kala cara berpikir orang Indonesia itu keliru. Kelirunya di sebelah mana? Karena mengidentifikasi segala sesuatu itu bukan berdasarkan simptom. Makanya penyelesaiannya pun hanya permukaannya, tidak sampai ke akar-akarnya. Nah, sedangkan masyarakat itu adalah suatu perkumpulan manusia yang kompleks, nggak akan mungkin bisa digeneralisir. Walaupun punya kesatuan visi dan misi, tapi tetap bisa saja tujuan atau alih fungsi ataupun fungsi secara organisasi, secara individu itu akan berbeda. Makanya society itu adalah salah satu yang paling kompleks untuk dipelajari dan nggak pernah selesai ya. Antropologi melihat bagaimana ya manusia berinteraksi dari kebudayaan, sosiologi dari cara bersosial, psikologi dari cara kejiwaan ya. Nah, informasi nggak mungkin mempelajari society kalau kita tidak tepat approach-nya. Kita mau approach dari mana? Ya. Kalian kan salah satu prodi informasi ya. Ada informasinya, walaupun informasi Islam udah diubah sekarang. Tapi itu pun membuktikan bahwa informasi itu selalu digunakan oleh manusia.
Lalu ketika bersinggungan dengan masyarakat, maka nilai informasi itu akan sangat berbeda. Baik itu diartikan yang berbeda, baik itu disampaikan kembali yang berbeda. Ya. Jadi kita tidak akan membahas lagi teori ya, kita refleksikan fenomena yang kita alami sekarang ya, di dalam permasalahan network society ini. Ada di circa 2024-2025 sampai sekarang 2026, AI generatif ini udah sangat-sangat bagian dari hidup kita ya, dan mengubah produksi konten ataupun perspektif kalian terhadap pencarian informasi ya, ataupun mempercayai informasi ya. Remote work menjadi norma pasca pandemi COVID-19 ya. Orang sudah bisa bernegosiasi agar kerja itu yang gak hanya dari kantor, bisa dari mana saja ya. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa perlu ada interaksi langsung ya. Marketing nggak akan bisa dari remote ya. Marketing produk, misalkan sales produk ya, jarang ya. Kalaupun ada paling yang bikin konten ya. Lalu kerjaan apa? Guru, dosen, kebayang kalau semuanya serba remote ya. Nggak akan bisa, karena perlu ada interaksi dan berbagai jenis pekerjaan yang lain. Ada platform ekonomi, ada Gojek, Grab, Tokopedia, ya, merestrukturasi ekonomi. Ya. Merestrukturisasi ini belum tentu ke arah yang baik, belum tentu. Ya. Menyerap pekerjaan, iya, tapi mensejahterakan belum tentu. Ya. Banyak sekarang sarjana jadi driver, memilih untuk jadi driver. Diaku pegawai oleh Gojek? Tidak. Tapi driver mengaku kerja di mana? Gojek. Kan kecil. Tidak ada tunjangan hari raya, tidak ada tunjangan kesehatan, tidak ada tunjangan pekerjaan, tidak ada asuransi pekerjaan, ya. Tapi kemana-mana dengan bangga menggunakan jaket ataupun atribut dari perusahaan. Tapi kalau ada apa-apa, kecuali viral ya. Kalau viral maka berbeda ya. Itu adalah restrukturisasi ekonomi. Seakan-akan air di Gunung Sahara ya, tapi tidak menyentuh akar dari permasalahan. Akar permasalahannya apa? Kesejahteraan, bukan pekerjaan ya. Disediakan pekerjaan yang tidak menopang kesejahteraan, kan berarti akarnya tidak diberantas. Orang-orang jadi ya udah ada susah sekarang cari kerja, udah aja jadi driver. Seakan-akan opsi terakhir itu adalah opsi di mana manusia bisa menggantungkan hidupnya untuk menjadi mata pencaharian, padahal tidak. Ya. Buktinya persaingan semakin banyak, orang-orang rebutan klien, ya, dan rawan penipuan juga. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang paling rentan di jenis pekerjaan yang ada sekarang. Dengan terjadinya perang Iran yang harga US dollar harga minyak per barel udah 115 ya. Mereka bukan penanam kan? Udah mereka adalah menggunakan BBM ya. Terus juga mereka juga antar barang dan antar jasa ya. Itu kan jenis pekerjaan mereka. Dan itu adalah sektor-sektor yang paling utama bakal naik selain pangan. Minyak diprediksi akan naik 10-20%, maksimal 30%. Lalu logistik, termasuk pengantaran, ya, biaya antar berarti akan naik juga. Dan udah nggak mungkin Gojek, Grab bakar duit lagi, karena udah bukan saatnya.
Mereka bakar duitnya di awal pertama kemunculan mereka, sama seperti sekarang Tokopedia itu sekarang udah nggak ada apa-apanya, bahkan hampir bangkrut. Kemudian sosial media sebagai infrastruktur sosial primer, bukan sekadar alat, betul. Ya. Orang mencari keadilan di mana? Sosial media. Orang nyari orang sosial media. Ya. Bahkan orang yang misalkan ngomong tadi malam di TV, orang-orang nggak tahu, mungkin yang nonton cuma ribuan. Ada sosial media dibantu jadi jutaan yang tahu bahwa dia ngomong apa semalam. Kayak yang viral tadi pagi tuh, saya lihat ada si Abu Janda ya. Abu Janda maki-maki Ferry Amsari dan juga Prof. Ikrar, ya. Gila profesor dimaki-maki. Saya nggak pengen tahu, tapi sosial media yang memaksa saya tahu. Melihat muka si Abu Janda di sini, terus melihat dia ngomong serius karena banyak sekali argumen yang dia keluarkan, logical fallacy yang dia keluarkan, dan seakan-akan bangga sekali dengan Israel dan Amerika. Ya. Krisis demokrasi digital, disinformasi, polarisasi algoritmik, ini yang juga tuh menyumbang penurunan IQ generasi-generasi sekarang. Ya. Apa? Disinformasi, semua akun tidak terverifikasi mengaku sebagai influencer menyebarkan info, bukan menyebarkan info, atau yang menyebarkan data, ya. Padahal belum tentu itu jadi informasi, belum tentu itu fakta. Sudah disebarkan, orang-orang percaya. Ya mungkin bukan kalian yang percaya, tapi orang-orang yang jadi penerus kalian, atau mungkin kalian beberapa tahun yang lalu masih percaya, tapi karena sekarang sudah di literasi, akhirnya kalian sudah kebal, bukan kebal ya, maksudnya apa? Sudah nggak mempan, ya, yang seperti itu. Tapi bahayanya adalah nanti mereka yang percaya itu adalah mereka-mereka yang langsung nanti dapat KTP terus diberi kewenangan untuk memilih di pemilu. Ada satu orang influencernya misalnya PCFO di sini, followersnya 200.000, naik di 500.000 sampai 1 juta di TikTok, masih informasi seperti itu. Ekonominya enak, dapat duit dari yang bayar dia. Nah, gimana tanggung jawabnya terhadap orang-orang yang terjerumus pada campaign itu? Salah. Karena itu berasa nggak ada tanggung jawab. Nggak kayak dulu itu orang jahat dicap penyihir dibakar oleh masyarakat. Kalau sekarang gimana? Nggak ada yang seperti itu. Kita sudah beradab, tapi dalam tata cara kita masih gampang dipolarisasi. Coba dulu dituduh dukun, dituduh penyihir, dituduh apa lagi, dituduh PKI, udah digeruduk massa, dibunuh, selesai. Oke. Kayak sekarang sok pertanggungjawabannya influencer yang nyuruh ngirim 02, gimana pertanggungjawabannya? Masih enak aja. Hari makin kaya, Kiki Saputri dia, Andre siapa? Taulani, Desta, siapa lagi tuh? Raffi Ahmad, apa lagi makin kaya. Kayaknya dia diangkat kan jadi bagian dari ring 1. Kebayang sebelum itu aja dia udah dituduh money laundry, sekarang uangnya lebih banyak, yang jadi laundry lebih banyak. Biar satu influencer itu, ya, padahal dari omongan apa sih yang mau dipegang dari Raffi Ahmad? Coba acting jelek, ngebodoh sekali. Tapi pengaruhnya bisa begitu. Ya. Dan artis-artis lainnya, orang-orang kayak siapa? Salah satu yang meninggal gara-gara whipped cream kemarin, terus siapa lagi? Whipped cream emang gue ya. Terus siapa lagi tuh? Si Rachel Fenya ya.
dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan udah tinggal mereka tinggal minta maaf. Kan udah nerima duit, udah banyak duit. Kalau pengaruhnya terhadap orang-orang terutama generasi pemilih baru, ya udah nggak bisa tinggal minta maaf kayak gitu. Ya memang bukan jaminan kalau Anies atau Ganjar yang menang Indonesia bakal jadi lebih baik, bukan juga. Tapi minimal yang nggak tolol-tolol banget juga. Itu aja sih. Iya, maksudnya gini loh. Kemarin sampai saya ada di satu kesimpulan, dan sampai saya bilang ke dosen PSA yang militan terhadap Prabowo ini. Saya bilang gini, saya sampai ada di satu kesimpulan bahwa selama ini bukan Jokowi yang hebat, dia bisa menang 2 periode, lawannya aja bego. Iya. Kebukti sekarang dia udah 4 kali kalah, 1 kali menang. Pas menang kayak gini. Itu ini mengerikannya kalau salah pilih gitu. Pertanyaannya, apakah kita hidup dalam masyarakat yang berbeda secara kualitatif dari generasi sebelumnya, atau ini hanya evolusi teknologi biasa? Karena betul, secara penelitian generasi Z itu IQ-nya tidak lebih tinggi dari generasi milenial. Padahal generasi milenial itu tidak terlalu jauh juga dengan generasi X. Apakah kami juga suka dihina-hina oleh generasi X dan Boomer dulu? Dihina juga. Astaga, dasar generasi milenial kayak gini-gini. Generasi milenial punya cara. Dan saya pikir generasi Z juga punya cara, tapi hambatannya terlalu banyak. Hambatan yang dialami oleh generasi milenial itu tidak sebanyak generasi Z. Di generasi Z itu menjelang dewasa dihantam COVID, udah lepas dari COVID, ada di hadapan perang, dan terutama di Indonesia punya pemimpinnya seperti itu. Apa? SD apa? SD yang 2012. Aku percaya. Waktu zaman kita SD 2012 kan kecil. Dari SD berarti kalian udah dibohongi. Ya sama lah, kiamat mah kayaknya setiap anak SD ada isu kiamat ya. Saya waktu 99 dulu ya, 99 kiamat. Tapi ada beberapa yang nggak mau masuk sekolah ya. Minimal kan ini ada keluarga. Terus saya bilang, ya dengan polosnya, emang orang tua kamu nggak kerja? Ya enggak, mereka juga takut kiamat. Gimana itu dia? Ya Allah. Itulah ya. Benar betul ya, isu kiamat itu selalu ada. Kemudian diskriminasi konsep information society versus network society ya. Di sini ya, kalian bisa lihat tabelnya, ada perbedaan ya, bagaimana produksi, distribusi dan konsumsinya. Lalu kalau network society itu struktur konektivitas dan relasionalitas ya. Network society ya, ini evolusi dari information society, bukan pengganti ya. Jadi formnya aja yang kemudian dirubah, tapi ini bukan pengganti ya. Network society menekankan bahwa informasi tidak hanya diproduksi tetapi dihubungkan dalam struktur jaringan yang dinamis. Sama seperti kalian sekarang ya, informasi itu bisa digunakan sebagai apa saja, tergantung kalian memanfaatkan informasi itu untuk apa. Kerangka teoretikal fundamental, tapi nggak tahu ini perlu apa enggak. Yang jelas teori intinya, organisasi kontemporer beroperasi dalam jaringan, bukan hierarki vertikal. Contoh kayak startup ya, startup ini mulai melonjak pada saat
kita juga sudah menggunakan basis jaringan. Ya. Ada supply chain global kayak Apple, ya. Kalian kalau bongkar Apple kalian itu ada made in China, ya. Walaupun dengan pride-nya mereka itu produk Amerika, tetap komponennya banyak Cina, ya. Tapi supply chain yang sangat berhasil, sama seperti sepatu Nike, sepatu Adidas dan sebagainya itu orang banyak yang menjadi reseller. Di Indonesia ada 2 ya, Digimap sama iBox, ya. Ada iBox itu distributor yang besar di Indonesia. Pabriknya ada nggak dia? Kalau nggak ada. Ini kalian bisa baca ya. Nah, the space of flows dan space of places ya. Places namanya juga tempat, itu pasti teritorial. Kalau flows itu adalah mengalir ya. Jadi bagaimana perbedaannya itu kontradiktif. Kalau misalkan gini aja intinya, space of places itu kalian belanja di mana, di pasar, di supermarket. Nah, kalau space of flows itu ya udah mainnya saham, trading dan sebagainya. Itu aja yang jadi pembeda. Ya. The culture of real virtuality ya, realitas virtual bukan tidak nyata tapi realitas yang dimediakan. Makanya orang-orang sering menganggap bahwa hubungan melalui medium itu bisa berhasil. Karena menganggap kayak ini tadi, realitas virtual itu bukan tidak nyata. Bisa sayang kok walaupun nggak pernah ketemu, walaupun hanya video call, walaupun dengar suaranya dan sebagainya. Ya saya nggak tahu ya, saya nggak nyoba. Menganggap bahwa ya itu realitas tapi dimediakan, jadi ya medium. Jadi kalau kata Castells, ya, network constitute the new social morphology of our societies, and the diffusion of networking logic substantially modifies the operation and outcomes in process of production, experience, power, and culture. Ya, jadi konstitusi jaringan itu ya morfologi sosial yang baru di dalam masyarakat kita. Ya. Lalu ada difusi dari jaringan logika yang substansi, memodifikasi operasi dan luaran di dalam proses produksi, pengalaman, kekuatan dan juga budaya. Ya. Paham benar. Paham benar. Enggak, apa yang sudah ngertinya? Semuanya. Oh, semua tuh. Gimana tuh cara jelasinnya ya? Pakai bahasa bayi gitu. Pakai bahasa bayi, Mereka pakai bahasa bayi. Meong. Ya intinya mah gini lah, ya bahwa jaringan yang ada itu ini tidak lagi terbatas oleh waktu, tempat, lalu juga secara identitas ini bisa beragam. Makanya ini mengubah bagaimana pengoperasian segala sesuatunya, termasuk produksi apa aja, kerudung kalian, pakaian kalian, sepatu kalian, atau bahkan produksi jasa kayak tadi, perubahan pengangkatan mitra pada pegawai sebagai tidak ada tanggung jawab, lepas tangan dari tanggung jawab PHK, pesangon dan sebagainya. Nah, makanya dijadikan mitra, ya aku jadi pegawai itu enggak. Nah, itu yang berubah. Lalu ini juga mengubah, selain produksi tadi ada pengalaman, ya.
power jelas ya, lalu juga budaya ya jelas mengubah budaya kalian apa tidak pesan kalau ada uang ya, kalau nggak ada uang bisa pay later dan sebagainya, itu mengubah ya. Apakah itu menggantikan kebiasaan sebelumnya? Enggak ya, jadi bukan pengganti. Jadi misalkan kalian pay later, kalau dulu itu yang jualan panci itu pakai kredit panci, mau berapa gitu ya. Atau yang misalkan GoPay pinjam atau shop es pinjam dan sebagainya, ya itu juga sama sistemnya. Kalau dulu dengan sistem, apakah dengan sistem arisan, apakah dengan sistem pinjam ke ya bank masih ya, maksudnya rentenir ya rentenirnya tidak berubah, hanya pindah form jadi online saja. Cuman kita udah tahu bunganya ya, dan ngajar ilmunya ketika kita telat, itu aja. Nah sekarang paham? Itu ya, paham. Nah sedangkan Jan van Dijk ya, itu kontribusi utamanya model analitis yang lebih sistematis ya, fokus pada dimensi network society. Jadi kalau kata Van Dijk ada 3 dimensi ya network society itu. Yang pertama adalah network ekonomi, yaitu munculnya e-commerce, platform ekonomi, gig economy, digital nomadism. Digital nomad itu kayak misalkan kalian tidak punya satu bank tetap gitu ya, tidak punya cloud tetap, jadi bisa selalu berpindah-pindah. Misalkan pakai apa aja sih, Google Cloud itu ada Google Drive, atau Apple ada Apple Cloud, Samsung Cloud dan sebagainya seperti itu ya. Lalu ada network politik ya, e-government, digital democracy, cyber warfare, dan algorithmic power. Lalu ada network culture, digital culture, memes, virality, online communities, dan cancel culture ya. Kalau kalian pasti yang dua ini pasti sudah tahu ya, dua yang dua ini. Nah kalau kata Barry Wellman ya, ada network individualism ya. Itu paradigma baru dari door to door, komunitas lokal, ke place to place, komunitas yang terhubung. Sama dulu, tapi masih ada ya sekarang itu orang yang memasarkan dengan door to door, walaupun diselipkan di pagar ya. Kalau dulu door to door orang ya. Assalamualaikum, permisi, butuh ini enggak, dan sebagainya seperti itu, sistem door to door ya. Nah sekarang sudah place to place, karena sudah ada komunitas. Kita butuh apapun gampang sekarang. Udah, kalian nyari apapun sekarang itu udah gampang ya. Gak dapat di Indonesia, kita bisa dapat di Cina lah, di mana lah dan sebagainya. Bahkan kalau kayak teman saya ya, setiap Apple keluar itu dia selalu gak sabar, dia langsung pergi ke Jepang kalau enggak ke Singapura untuk bawa iPhone, beli iPhone terbaru ya wajar sih ya, dia perusahaannya juga banyak. Jadi tiap ada iPhone baru dia pasti pergi dari Indonesia, tiba-tiba story dengan iPhone baru. Oke juga kameranya, kalau enggak itu yang mirror selfie itu. Network individualism ya, individu menjadi unit analisis bukan grup atau komunitas, termasuk personal community ya, jaringan sosial yang dikurasi oleh individu. Jadi kalian punya interest yang sama kan, bikin komunitas, bikin grup, bikin apa dan sebagainya, itu gampang. Nah, seperti ini ya, gampang jadi ya. Kan kelas juga sama ya, kelas misalkan masyarakat informasi kelas B, walaupun diganti dari dari MPK B ya, kualitatif B, atau dari filsafat informasi B kemarin karena dosennya sama.
Nah, seperti itu. Ya. Nah, karakteristiknya adalah multiplexity, ya, satu platform banyak fungsi. WhatsApp, ya, WhatsApp itu bisa dikerjakan, digunakan sebagai untuk kerjaan, untuk keluarga, untuk teman dan sebagainya. Ada yang dipisahkan nggak kegunaannya WhatsApp itu? Ada nggak? Ada ya. Kalau saya nggak terbiasa dengan dipisah-pisah karena butuh beberapa device, jadi saya pusing kalau beberapa device. Jadi satu device saya di situ kerjaan, WhatsApp, keluarga, jadi semuanya di situ. Ya. Individual agency, kontrol pribadi atas koneksi, ya. Jadi kalian sendiri yang mengontrol mau dekat dengan siapa, mau punya relasi dengan siapa, dan sudah terstruktur dari CV kalian, peminatan kalian dari mana. Makanya circle-nya bisa itu aja, bubble-nya itu aja. Ya. Kemudian globalization, simultanitas lokal global. Ini yang lagi di-campaignin ya oleh Indonesia, globalization. Ya. Simultanitas lokal dan global. Jadi mencampurkan nuansa lokal, kearifan lokal dengan global, kebutuhan global. Ya. Itu yang menjadikan seharusnya bahasa, makanan, terus apalagi ya, kita punya keunggulan itu fashion, ya, kesenian, itu kita sudah seharusnya bangga. Ya, bangganya gimana? Bahasa Indonesia aja ya contohnya. Ini saya yang cuma heran ya. Pak, kalian dapat gak kemarin edaran yang porsi perkuliahan bahasa untuk mahasiswa kebahasaan itu wajib 70% menggunakan bahasa tersebut. Yang sastra Inggris harus 70% menggunakan bahasa Inggris ngajar. Yang non kebahasaan kayak kita ini 30% harus menggunakan bahasa Inggris. Kayak kita tuh harusnya wajib, saya tuh wajib pakai bahasa Inggris. Ya. Saya waktu itu langsung protes, nggak mau saya. Kenapa? Ya saya bahasa sehari-hari saya dengan mahasiswa saya itu bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu diakui oleh UNESCO. Ngapain? Kita harus gagap untuk memaksakan mereka kuliah di internasional aja, bukan? Tujuan saya itu supaya mereka mengerti. Ya, cuma tadi aja kan saya tanya tuh bahasa Inggris nanti enggak. Dari mana semua? Kan jadi bukti itu baru satu kalimat. Coba kalau saya kasih terus 30% pakai bahasa Inggris. Jadi jangan gagap gitu. Maksudnya tipikal pemimpin-pemimpin kita itu banyak yang gagap. Gagapnya apa? Setiap ada kebijakan fokus terapan digitalisasi contohnya. Kita itu masih gagap digitalisasi, di mana negara-negara Skandinavia itu sudah balik lagi ke metode konvensional. Ya. Itu bahasa. Sih nggak bangga dengan pakai bahasa Indonesia? Coba, kenapa? Buat kalian yang pengen bisa bahasa Inggris, ya kalian kan bisa les atau bisa privat dan sebagainya. Benar nggak? Jadi saya bilang, enggak, saya nggak akan memperlakukan itu. Jadi percuma nanti silakan aja terserah. Tuh saya bilang nanti di edong kalaupun ada apakah dosen Pak Yurdan ini menggunakan bahasa Inggris dalam perkuliahannya selama sebanyak 30%, dan kalau kalian menjawab tidak, terus itu jadi jelek atau bodoh. Saya lupa kalau dipanggil rektor juga bakal ngomong kayak gitu. Ngapain bikin aturan kayak gitu? Gak jelas. Bikin tuh kedokteran, janji kampanye tuh. Bikin aturan kayak ini gak jelas jadinya, ngapain coba? Ya tadi buktinya waktu di sini nih, ya. Satu kalimat, ngerti nggak? Nggak apa-apa, kan itu juga bukan saya meremehkan kalian. Kan percuma ya kalau kaliannya nggak ngerti. Gitu. Ada permeable boundaries ya, batas kerja pribadi online atau offline itu kabur. Nah ini akhirnya kita ada di era seperti ini. Jam 7 malam sudah waktunya istirahat di telepon. Kerjakan ini. Mau nggak mau harus dikerjain. Ya. Makanya saya menghindari ini. Gimana? Ya saya tidak menunda pekerjaan.
Jadi pekerjaan saya sudah selesai. Jadi kalau ada yang telepon, mau dekan, mau kajur, mau sekjur, nyuruh saya nggak bisa. Atau saya tinggal nyetok, ya sudah selesai. Itu aja. Makanya saya suka protes sama Kapolri kita. Ngadain Zoom meeting jam 7 malam atau jam 8 malam. Ya. Tapi yang protes saya doang jadinya tetap dilaksanakan. Ya. Jadi itu di luar jam kerja dan tidak ada kompensasi untuk yang ikut. Ngapain? Bukan berharap kompensasi tapi ngapain? Buat apa sih kita kerja berlebih-lebihan kayak gitu? Supaya dapat uang lebih enggak juga. Supaya dinilai atasan bagus enggak juga. Biasa aja. Tutup patok. Dan isuk dirudal Iran selesai. Dirudal Israel, sorry maksudnya. Ya dirudal Israel udah selesai. Kayak gitu lah. Nah saya setuju dengan Gen Z sekarang dalam pola kerja. Mereka itu masuk jam 8, pulang jam 4, setelah itu pulang, nggak mau tahu. Selesai nggak selesai pulang, saya setuju dengan itu. Memang benar, memang harusnya begitu. Dan kalau kalian sakit, kalau kalian meninggal, kalau kalian keluar, banyak gantinya. Benar. Realistis aja lah. Lain juga. Pokok suka pulang malam saya lihat main, dan sayanya nongkrong dulu ya, ngobrol dulu, nyanyi dulu, ngedangdut dulu dan sebagainya. Ya. Butuh. Tapi bukan saya pulang malam itu bukan digunakan untuk kerja. Ya. Kecuali pas akreditasi ya wayang lah. Nah ini transisi historis, ini mah kalian tinggal lihat aja polanya. Karakteristik juga kalian sudah tahu ya, internet sebagai utility seperti listrik atau air, akses menjadi hak dasar ya. Listrik dan air ini nggak bisa online ya, walaupun pembayarannya bisa online ya. Kan nggak mungkin mandi dulu ya, tapi di download airnya nggak bisa. Mandi dulu, kok cepet ya mandi virtual? Ya nggak bisa, ya tetap. Cloud computing tadi udah dibahas, IoT, Internet of Things, 5G atau 6G. Ada 6G ya? Platform arsitektur, platform kapitalisme, ini kata dicek ya. Bisnis model berbasis data dan jaringan. Nah, muncul ini bisnis data berbasis jaringan. Nomor-nomor HP kita dihubungi oleh orang-orang nggak jelas ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, sebagainya. Multi-sided markets yang menghubung produsen konsumen, ada Uber, ada Airbnb ya, dan sebagainya. Kemudian algoritmik governance, aturan oleh kode bukan hanya hukum ya. Kayak sekarang nggak tahu ya ijazah kalian nanti apakah cap basah dari rektor atau barcode, sama seperti kartu keluarga sekarang sudah QR ya. Jangan dimaksud. Ini juga kalian bisa baca dimensi sosial kultural. Kita sampai jam berapa? Hah? Ini juga sama ya, bisa kalian baca sebetulnya. Ada transformasi sosialitas. Ini dari community ke communion ya. Jadi kalau community itu komunitas secara geografis, tapi kalau communion komunitas afiditas, jadi afiliasi ya. Jadi bukan lagi geografis ya. Ada filter bubble, ada echo chambers ya. Ini sama-sama aja ya, filter bubble dan echo chambers itu. Ada yang paham nggak? Echo chambers itu apa? Jadi gini, echo chambers itu misalkan gini lah, kelas B itu mayoritas adalah pemilih Anies misalkan. Nah, selama itu juga insight-insight yang masuk ke kalian itu adalah dari para pemilih Anies juga. Ya.
semua, dan kalian ikut share, apalagi meyakini, memahami dan sebagainya itu dari situ juga. Jadi apapun permasalahan yang ada di misalkan di fakultas sebelah ramainya pemilih 02, ya gak masuk ke kalian karena kalian sudah filter bubble kan. Dan akhirnya echo chambersnya adalah yang kan insight-nya yang masuk kepada kalian adalah khusus orang-orang yang satu satu afiliasi dengan kalian. Konteks sosial di media sosial, ya. Ya, ini secara sadar atau tidak sadar juga kita lakukan dalam bermedia sosial itu. Kita kadang kehilangan konteks. Kayak misalkan kemarin buka bersama di tataran dosen dan tadi fakultas ada. Begitu beres, ibu-ibu maksa-maksa untuk bikin konten, ya. Konten apa tuh? Apa sih namanya? Saya awalnya nggak mau, ya. Saya sama Pak Reza udah mundur gitu kan. Tapi akhirnya kan diajak, ya udahlah. 5 menit latihan dulu. Mereka ketawa-ketawa, ya kita juga tawa ya maksudnya. Tapi jadinya kan kehilangan konteks kita ngapain? Kan itu yang penting. Atau kalian yang suka bikin dari FYP seperti itu, kalau kalian cermati konteksnya apa selain lucu-lucuan? Tapi kan sadar tidak sadar kalian juga melakukan itu. Jadi nggak berhak untuk bilang orang sih mana gitu kan? Nggak berhak, karena kita juga secara sadar atau tidak sadar kita melakukan itu. Oke lah, mungkin melihat dari tadi lucu-lucuan, terus apalagi penghilang stres, ya, dan sebagainya, hiburan, dan sebagainya. Mana? Seperti itu. Lalu identitas dan subjektivitas. Ada performative identity, yang identitas sebagai performance. Ada orang yang menganggap bahwa identitas itu adalah nilai jual, makanya mempengaruhi performa. Misalkan seorang dosen apakah akan lebih pede ngomong ketika dia sudah bergelar doktor? Gitu nggak kira-kira? Seorang dosen akan lebih percaya diri berbicara ketika dia sudah menyandang gelar doktor? Gitu nggak? Nah, itu nggak? Enggak. Itu nggak? Secara tidak langsung, iya. Benar. Meskipun ngaruh. Pencapaian tertinggi dalam akademik itu adalah menamatkan sekolah. Tamat sekolah sampai mana? S3, gelar doktor. Pede lah. Ya. Rektor aja bilang kok, saya setelah jadi rektor itu lebih menyenangkan hidup saya. Main tenis, menang mulu. Kamu bakal kebayang nanti kamu kerja, kamu jago dalam hal itu, terus atasan kamu bodoh dalam hal itu, kamu bakal marah. Supaya kamu juga bisa diangkat oleh dia. Itu kan teknik jilatan tingkat tinggi. Waduh, bener. Enak sekarang tuh saya jadi rektor tuh hidup saya jadi lebih mudah, kataku. Ngelucu, orang-orang yang ketawa jadi lebih banyak. Bener. Kemana-mana yang nggak kenal juga menyapa saya. Tiap ada apapun banyak yang menawari bantuan. Pak Rektor tuh ngomong kayak gitu, berarti benar. Ya, benar kok. Nanti kalian merasakan lah, Jadi titel kekuasaan itu betul-betul mengubah. Nah, makanya kalau pola pikirnya dan gaya hidupnya berubah, nah itu yang bahaya.
punya kapital, punya kekuasaan, punya kekayaan, biasanya mainnya apa? Lawan jenis. Yang gak cewek doang dong, perempuan yang gitu terus main laki juga banyak. Serius. Ya. Main. Ya tergantung ya, sukanya lawan jenis atau sesama jenis. Ada aja kamusan seperti ini. Kalau udah dikasih itu tadi, tinggal godaannya dia gaya hidupnya berubah atau tidak, itu aja sudah. Ya. Tapi saya mendapat kasih, gak apa maksudnya sok puji saya dengan harta. Karena ya pengen aja banyak duit. Karena belum pernah diuji banyak uang. Ya. Kalau diuji wanita, nah, ya. Diuji kekuasaan, belum sih. Ya. Masih ya receh-receh lah. Diuji harta tuh yang belum. Pengen tahu saya kalau punya harta gimana, baru kalau kayaknya ya. Ya mungkin makanya sama Tuhan gak dikasih ya. Jadi mau kolon. Lalu algoritmik digital self-tracking wearable devices, kalian juga sudah tahu lah kalau ini. Digital dualism versus augmented reality, tidak hanya online versus offline yang buruk ya. Fokus juga sudah banyaknya yang augmented reality sekarang, ya kan? Ya. Di Indonesia di mana aja yang sudah fokusnya augmented reality? Ada nggak di Indonesia yang fokusnya augmented reality? Augmented reality itu kalian pakai apa tuh? Terus ya kalian jalan sendiri ke situ menelusuri. Terus misalkan nyari rak buku, mau nyari buku filsafat, sehingga kalian jalan ke rak filsafat, tapi di sini kalian gerakin aja, gerakin sendiri. Terus buka bukunya, ambil, baca di situ. Itu augmented reality. Di luar negeri mah sudah, ya. Sudah coba cek, ya, perpustakaan, library, augmented reality. Karena kalau tidak salah, yang pertama kali menerapkan augmented reality itu kalau nggak library itu museum. Ya, karena orang biar bisa lihat. Ya. Sekarang kita pengen lihat teks, kan banyak tuh teks kita yang ada di Belanda. Mau cek misalkan di mana bisa. Kalau sudah augmented reality. Lalu ada politik dan kekuasaan, ada network public sphere, ya, partisipasi horizontal, ya ini sudah jelas ya partisipasi horizontal itu seperti apa. Algoritmik power, kekuasaan melalui visibility atau invisibility. Ada orang yang muncul ya karena suatu gebrakan, ada orang yang munculnya di dalam senyap, ya. Kemudian dia bisa memanfaatkan power itu. Datafication, segala aktivitas menjadi data. Nah, ini semua aktivitas kalian itu yang menjadi data. Kebiasaan masyarakat mahasiswa IPI kelas B angkatan kalian 22 ya? 23. Angkatan 23 adalah misalkan makan sebelah. Misalkan. Itu udah ketahuan. Nah, nanti di Network Society 2 kita akan lebih membahas Network Society secara paradigma kritis, ya. Lebih dalam lagi, lebih ini lagi, ya. Tapi nanti itu setelah lebaran. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau nanti pengisian Pak Idan, apakah 30% pakai bahasa Inggris? Sebagian. Bagiannya dari mana? Dari slideshow, bahasa Inggris. Bilang apa? Thank you. Tapi kalau dilakukan nggak apa-apa ya. Masalahnya ya, kalau harus 30% bahasa Inggris,
Saya kasihan sama Pak Reza. Pak Reza nggak bisa bahasa Inggris. Dia sebagai teman yang membela Pak Reza. Besok aneh-aneh aja sih Pak Reza ya. Nggak mau tes di rumah gara-gara skor totalnya 500. Udah ada 500 wah, cuma mau sambung. Lewat yang ISP. Ada pertanyaan? Lebaran suatu keniscayaan ya, dan pasti antara 20 21. Cuma masalahnya adalah kalian masih hidup di tanggal situ. Minimal dihimpun gimana nasib tanggal 20 21, apakah sudah terjadi krisis atau belum,